Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita masih tetap diberi kesehatan sama Allah. Ya, kesehatan iman, Islam. Nah, ini yang sangat penting sekali ya. Dan yang kedua, salawat dan salam kita curahkan selalu kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Baik, teman-teman sekalian, anak-anak sekalian dan juga Bapak Ibu yang melihat acara kita kali ini. Nah, sangat menarik sekali apa yang akan kita bahas kali ini. Kali ini kita akan membahas sebuah solusi bagaimana mengatasinya ya, bagaimana mengatasi situasi yang lagi booming saat ini yang banyak orang kacau, kalut ataupun juga belum bisa move on dari sebuah fenomena yang mengikat kita, yang bisa membelenggu kita, orang bilang seperti itu. Apa itu? Yaitu COVID-19. Nah, corona ini sangat membuat kita terpuruk gitu ya. Tidak hanya kita tapi seluruh orang manusia yang ada di dunia ini semuanya terpuruk. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana solusi mengenai apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi ini. Tema kita kali ini mengetengahkan sebuah tema imun, iman, dan aman. Nah, apa itu imun, iman, dan aman? Apakah ada korelasinya? Apakah hanya kata-kata yang sama n? Nah, kali ini kita akan kedatangan sebuah narasumber yang sangat fenomenal dan ini pakarnya ini ya untuk mengatasi, mengupas ini. Kita sapa sekarang dengan Pak Didit Rowandi. Gimana Pak Ustadz? Ini Ustadz apa Pak Dokter ini ya? Ini semuanya profesinya banyak ini ya beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lepas dulu maskernya Ustadz. Ini biar ada protokol kesehatan ini ya. Sudah jaraknya 1 meter tidak apa-apa. Iya. Ya, disesuaikan Ustadz biar suaranya masuk. Gimana Ustadz ini Ustadz? Terkait dengan apa yang sudah kita alami, jadi selama hampir 1 tahun ya ini ya, kita berada di masa-masa seperti ini Ustadz. Dengan masa-masa pandemi ini banyak orang yang stres, banyak orang yang terpuruk, gitu ya, banyak orang yang juga ikhlas dengan kondisi seperti ini. Nah, ini terkait dengan tadi imun, aman, dan aman. Gimana Ustadz? Ini untuk menyikapi ini bagaimana? Iya. Apa yang disampaikan Pak Darwis tadi, memang kita selagi masih diberi kesempatan untuk masih bisa hidup di dunia ini, masih bisa bernafas, kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Nah, di samping bersyukur kita juga harus berikhtiar. Untuk tema yang kita bahas di sini, temanya tentang iman, imun, dan aman. Lah, apa itu iman, imun, dan aman? Ya, saya rasa semuanya sudah pasti tahu apa itu iman. Nah, kita wajib berimanlah dalam arti apa yang ditakdirkan oleh Allah pada kita, ya kita wajib bersyukur. Entah itu kebahagiaan, entah itu bahkan penderitaan, juga kita wajib mensyukuri. Jadi kalau itu kita kena musibah itu harus bersyukur sih Ustaz. Iya. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Nah, di situ kita wajib mensyukuri, kita wajib bersyukur. Apapun keadaannya kita wajib bersyukur. Karena barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, insya Allah pasti ditambahin nikmatnya. Nah, bukan berarti syukur Pak Darwis bersyukur punya istri 1, alhamdulillah. Bukan berarti ditambahin lagi nanti istrinya jadi 2. Beda ceritanya. Beda itu, beda topik. Nah, di sini kita bersyukur ketika kita diberi masalah, kita masih dalam keadaan tertekan, kehidupan
kita juga masih kurang bahagia. Apa yang kita syukuri? Kita melihat ke belakang, di bawah kita itu masih banyak, Pak. Di belakang atau di bawah ini, Ustaz? Di bawah kita itu masih banyak. Andai kata kita tidak punya motor, bekerja itu kita naik angkot, kita masih bersyukur, Pak. Di bawah kita itu masih banyak yang lagi cari pekerjaan. Nah, kita sudah dapat pekerjaan, walaupun kita naik angkot. Aslinya ya kita tekor banyak kalau naik angkot itu. Berangkat Tidak ngeluarin uang iya, banyak. Tapi kita harus tetap bersyukur itu, Ustaz. tetap bersyukur. Insya Allah pasti ditambahi nanti. Nah, terus selanjutnya ya untuk imun. Nah, ini yang lagi marak-maraknya di era pandemi Covid ini. Untuk semua rekan-rekan saya, pemirsa yang ada di rumah maupun Pak Daru sendiri, khususnya kita sendiri yang lagi di era pandemi, kita harus benar-benar menjaga imun kita. Dengan cara apa? Lah ini, salah satu untuk menjaga imun tetap terkontrol atau terkendali itu kita tetap positive thinking. Nah, berpositif thinking, tidak suudzon ke semua orang, terus kita menjalani hidup ya sesuai seperti air mengalir apa adanya. Dengan cara apa? Kita nanti positif thinkingnya gimana, Pak? Saumpama kalau kita bersedih, suka mengeluh, itu juga mempengaruhi kesehatan kita nantinya, Pak. Nah, terus kalau misalnya ada sebuah masalah, ada sebuah dalam tanda kutip bencana ya yang menimpa kita, kok kita bisa diminta bersyukur padahal kita lupa kesusahan gitu kan? Apakah itu semua orang bisa untuk menempatkan posisi dirinya ketika dia itu susah tapi harus bersyukur? Nah, ini kan susah, Ustaz, ya. Padahal dia itu sudah dapat musibah ini kan. Syukur dia dapat musibah atau memang dia itu syukurnya ini dari mana? Syukurnya itu untuk menyatakan, bisa mengatakan dapat misalnya dia kecelakaan, prak gitu ya. Alhamdulillah. Nah, misalnya ketika orang lain mengatakan alhamdulillah, kita kan dikira justru mengejek, Ustaz. Ini bagaimana ini untuk menempatkan posisi kita untuk menempatkan dikata syukur kan susah, Ustaz. Itu bagaimana itu, Ustaz? Iya. Jadi apa yang disampaikan Pak Darwis, kita kembali lagi kepada qadarullah, kodrat ataupun takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Dengan caranya itu tadi, mungkin kita dikasih ujian, katakanlah kecelakaan tadi. Kalau orang Jawa bilang tuh, syukur, alhamdulillah, si iso urip mau gak mati lah. Dalam arti kita bukan berarti kita dikasih musibah terus alhamdulillah, enggak, semuanya kita kembalikan lagi. Kalau kita kena musibah ya bilangnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah, nantinya akan kembali ke Allah. Nah, jadi istilahnya kita harus melihat bahwasanya melihat tadi yang ke belakang, Ustaz, ya. iya. Ke belakang. Kalau kita kecelakaan, kita masih istilahnya yang sakit itu masih kakinya, Kiri. untung ya ke kanan, ya. Kalau dua-duanya untung bukan tangannya juga. Sampai untung nggak mati terakhir. Iya. Oh, gitu. Baik. Jadi harus melihat belakangnya saja. Kalau sudah mau sekaratul maut gini, untung juga mau belum mati saat ini. Nah, Jadi ini gitu, kan? kalau ketika sakaratul maut, untung masih bisa ngomong dari cepet-cepet berwasiat. Oh, gitu ya? Iya. Oh. Ketika orang tua ada yang sakaratul maut, katakanlah, atau sanak keluarga, nah segera ditalkin, Pak. Oh, gitu. Padahal belum mau. Syukur, iya, belum mati. Itu tugasnya kita memang untuk ditalkin, dibisiki kalimat-kalimat istighfar, kalimat-kalimat tauhid, la ilaha illallah. Seperti itu kewajiban kita. Kalau memang punya harta warisan yang banyak, kalau beliau belum berwasiat, segera disuruh berwasiat. Oh, gitu. Iya. Nanti jangan sampai ketika ditinggal mati, Kemudian iya,
bingung untuk ngaturnya. Ustaz. Itu. Ini nanti peninggalannya buat siapa? Ini buat siapa? Karena kalau nggak ada wasiatnya seperti itu. Oh, jadi kalau untuk kondisi dia itu kena musibah harus melihat kondisi yang lebih parah lagi gitu saja. Baik, baik. Nah, sekarang tadi itu untuk imun. Nah, imun ini bagaimana kita bisa menjaga imun kita kalau kita itu tidak selalu bersyukur gitu saja, Mas. Gitu ya. Nah, ini bagaimana menjaga imun? Nah, sekarang kalau dari sisi oke, kita dikatakan kita sudah bersyukur, Ustaz. Kemudian kita bisa jaga imun. Tapi asupan makanan ini ada, ini. Ustaz. Gimana, Ustaz? Iya. Ini yang jadi pertanyaan buat kita semua. Saya ambil contohnya gelandangan itu loh. Orang gila. Iya. Saya heran. Hidupnya kotor di pinggir jalan, makan seadanya. Hampir semua makanan sisa itu dia makan. Tapi lah, kenapa kok nggak kena virus itu tadi? Karena apa? Karena mereka tidak terbebani pikiran yang salah satu pikiran suudon atau pikiran macam-macam, negatif thinking. Lah seperti itu, pikirannya lost, fresh. Nah, itu salah satunya. Di samping asupan makanan yang bergizi, katakanlah 4 sehat, 5 sempurna, katakanlah. Itu bukan jaminan. Dalam arti kalau memang yang makan 4 sehat 5 sempurna itu tidak akan terkena virus, tidak akan terkena bakteri, saya yakin yang sakit semuanya rata-rata menengah ke bawah, Pak. Oh, gitu saja. Iya, jadi orang miskin tok sing sakit nantinya. Orang kaya nggak mungkin. Nggak mungkin karena kebersihannya terjamin di sana. Gitu ya. Iya. Karena Berarti syukur-syukur kita itu sudah diberi kecukupan, sehat lagi. Nah, itu alhamdulillah. jadi di sini itu untuk masalah kondisi tubuh dari asupan makanan itu nggak lihat bagaimana orang kaya, orang miskin, yang gelandangan tadi. Kalau Allah sudah menakdirkan ya sudah kena, Ustaz. Iya, benar Seperti itu saja. sekali. Nah, berarti selanjutnya ketika tadi sudah imun sudah terjaga, iman terjaga, amannya ini bagaimana, Ustaz? Aman ini, aman itu aman dari virus tadi atau aman kita itu sudah tidak berpikir macam-macam, ya. Nah, ini bagaimana menyikapi amannya ini, Ustaz? Aman. Di sini aman itu kita wajib berikhtiar. Untuk aman nggak sekedar pokoknya makan bergizi, terus sudah positive thinking, aman sudah kita bebas berkeliaran ke sana bergerombol terus. Enggak. Kita tetap berikhtiar. Dalam arti kita tetap jaga jarak aman. Katakanlah ada gerombol-gerombol berkerumun, kita wajib jaga jarak. Kita enggak tahu di gerombolan itu ada orang yang terjangkit virus atau enggak, kita enggak tahu. Kecuali kalau anggota keluarga kita, enggak apa-apa. Kalau untuk gerombol-gerombol menunaikan ibadah, sholat, saya rasa enggak masalah, kita juga berikhtiar pakai masker sesuai dengan prokes, enggak masalah. Tapi kalau gerombol-gerombol berkerumun, nonton orkes, nonton konser lah, seperti itu. Gerombol-gerombol berkerumun, lihat yang enggak ada manfaatnya, ya itu yang enggak perlu dilakukan oleh semua orang. Mestinya kita juga tahu berkerumun kalau ada manfaatnya, sah-sah saja, enggak apa-apa, silakan. Karena enggak ada yang orang itu, wah, aku tak melok berkerumun di situ, enggak ada tujuannya, enggak mungkin. Pasti ada. Kenapa sih kok berkerumun di situ? Oh, ada acara gini. Ada tujuannya. Ya, benar, ada tujuannya. Kalau kita tahu tujuannya itu baik, monggo silakan. Tapi kalau enggak ada manfaatnya atau enggak ada tujuannya, ya janganlah. Masa-masa Tapi itu pandemi. di berita-berita itu, Ustaz, itu ada tujuannya, Ustaz. Nikahan, ya kan? Ada nikahan, gitu kan? Ya bergerombol itu ada tujuannya, Ustaz. Meskipun bergerombol ada tujuannya. Itu dibuyarkan sama aparat itu, Ustaz. Nah, itu yang lagi viral ini. Iya. Ini kan juga katanya nggak boleh bergerombol, ya kan? Ya nggak ada tujuannya. Itu ada tujuannya, Ustaz. Padahal tujuannya juga enak, ini yang punya hajatan ini kan, ya kan? Iya. Ya kan? Seperti itu kan, tujuannya lebih sebenarnya
yang susah justru yang datang Ustaz itu kan. Iya. Yang punya hajatan ya enak aja ini. Tapi kok kemudian polisi datang sudah. Nah, ini. Yang saya sesalkan di sini itu kita ketika menjumpai para petinggi-petinggi, para pejabat itu walaupun sesuai dengan prokes, tapi ketika berkerumun terus bergerombol, walaupun memperhatikan protokol kesehatan, saya rasa nggak ada masalah, nggak dipermasalahkan. Tapi ketika rakyat biasa, rakyat jelata, saya nggak ambil contoh siapa yang mengadakan acara. Pokoknya, walaupun dengan sesuai prokes, sesuai, tetap kok ada tindakan. Ya itu yang jadi pertanyaan saya itu. Duh gitu Ustaz. Iya. Saya tanya jadi tambah balik tanya ini. Ya kalau kita saya tanyakan pada yang berwajib aja Ustaz nanti. Jadi Makanya, itu tadi. saya titipkan pertanyaan ke yang berwajib nanti juga itu. Harusnya di sini kan kita punya pencerahan ya. Tapi karena ini memang juga mewakili masyarakat Nah, saja. itu di luar lingkup saya itu. Iya gitu ya, ya baik. Harusnya di sini dari pihak terkait itu bisa meluruskan Ustaz ya. Iya. Tapi kadang juga ada yang diperbolehkan, ada yang nggak diperbolehkan. Nah, itu. Di daerah A itu diperbolehkan karena maksud tertentu. Kemudian di sini tidak diperbolehkan. Nah itu amannya itu berarti nggak aman berarti Ustaz ya? Iya, bisa Ya. dikatakan kurang aman. Oh, kurang aman itu ya. Oh baik. Nah jadi imun, aman ini sebenarnya korelasinya itu bagaimana Ustaz yang terakhir ini? Korelasinya hubungannya itu apa? Apakah salah satu ini tidak bisa ya berarti tidak bisa sembuh gitu loh. Apakah sembuh satu ini sudah mewakili semua? Nah, misalnya cukup aman saja, insya Allah imunnya sudah terjaga. Insya Allah kalau sudah bisa imun dan amannya beres. Ini bagaimana Ustaz? Kalau menurut saya rasa ketika kita sudah meyakini kalau orang sudah beriman, insya Allah pasti nanti walaupun dia dikasih sakit atau ditakdirkan kena musibah, saya yakin pasti positive thinking kalau kita beriman. Terus untuk imun, kita juga wajib ngasih asupan ke tubuh kita, makanan 4 sehat 5 sempurna, air putih yang cukup, olahraga juga. Di samping itu, kita juga tidak menzolimi tubuh kita. Dalam arti menzolimi itu apa? Makanan yang kita anggap halal, itu belum tentu thayyib, Pak. Belum tentu baik buat tubuh kita. Katakanlah makan gorengan banyak, penting wareg, penting kenyang, tapi kan juga nggak baik juga. Nah, terus walaupun makanan itu halal, tapi pasti baik. Tapi kalau sebaliknya, kalau baik belum tentu halal, belum tentu baik untuk tubuh. Ya itu jangan dimakan lah. Dalam arti dibatasi. Makan sate itu halal nggak apa-apa, tapi banyak, hampir 10 porsi itu dimakan, itu juga tidak baik untuk tubuh kita, itu menzolimi tubuh kita. Buat imun juga nggak baik, nanti kolesterol, hipertensi, jantung, itu nanti bahaya kan diri kita sendiri ya. Jadi nanti kalau sudah makan asupan ini harus thayyib, ya kan? Kalau thayyib itu pasti halal. Kalau halal belum tentu thayyib gitu, Ustaz. Atau bagaimana Ustaz itu? Kalau halal itu belum tentu dalam arti tubuh kita walaupun itu halal, tapi kalau kebanyakan itu juga nggak thayyib, Pak. Nggak baik. Ini thayyib dari segi diri sendiri tadi. Bukan akan ada thayyib itu yang dari perolehannya Ustaz ya. Bagaimana perolehannya? Nah, berarti kita makanya harus dijaga sebenarnya. Iya. Dijaga porsinya. Jadi kalau nggak boleh makan banyak-banyak. Itu ada salah satu teman itu Ustaz. Itu makannya itu nggak banyak Ustaz, tapi kok nggak bisa kurus. Iya, seperti itu. Tapi memang itu thayyib atau nggak tahu saya Ustaz itu. Halal juga ya mungkin ya semoga aja halal gitu ya. Cuman kalau sebenarnya kalau dikatakan kenyang terus Ustaz, gemuk gitu kan.
Iya, orang yang gemuk itu. Jadi Itu faktor keturunan juga bisa. Mungkin dari sisi makannya cuma sekali, Pak. iya. Tapi ngemilnya beberapa kali. Lah, Oh itu iya, juga itu bisa. bisa jadi Ustaz. Iya. Makanya satu satu nasi satu mangkok kecil Iya. ya kan. Di sini ada burger, pizza, ya kan Ustaz? Iya. Wah, iya ya. Selingannya yang banyak. Selingannya itu luar biasa. Iya, 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 iya. Jadi itu bisa meningkatkan yang penting kan imun meningkat Ustaz. Iya. Nggak masalah kan? Nggak masalah. Sebenarnya itu bergantung sama apa yang dimakan sama apa yang dibeli. Nah gitu. Kalau dia belinya itu dengan harga mahal, akhirnya imunnya turun Ustaz, karena uangnya habis gitu kan. Ya kan, misalnya bisa. Jadi mempengaruhi Iya. ya. Baik, baik, baik. Nah, terakhir ini Ustaz. Iman, imun dan iman. Aman. Oh ya aman, iman, imun dan aman. Kalau itu apa jaminannya Ustaz? Kalau orang itu bisa tiga-tiganya ini itu dijalankan, apakah jaminannya itu dia bisa terbebas dari virus ini? Nah, ini yang menarik karena kalau kita sudah berusaha untuk beriman, terus asupan tubuh kita juga sudah kita penuhi, imun kita juga sudah terpenuhi, terus kita juga sudah jaga jarak aman. Nah, tapi kok masih ada aja Pak yang kena. Nah, ini kan kita nggak bisa kita salahkan. Kita sudah menjaga jarak, sudah sesuai dengan prokes, sesuai dengan apa yang disampaikan pemerintah, harus vaksin gini, tapi tetap aja terkena. Semua itu ketetapan ada yang pegang, yaitu Allah. Tetap aja kita wajib berikhtiar, berusaha untuk ya gimana biar nggak kena virus yang lagi viral-viralnya ini, biar segera teratasi dengan berbagai pencegahan, salah satunya itu tadi 5M, terus ada vaksin juga untuk masyarakat. Terus kalau bisa ya itu tadi tetap jaga iman, imun dan aman. Apa yang disampaikan protokol kesehatan itu memang wajib dari pemerintah, itu benar. Tuh. Nah, jadi untuk semuanya ini itu memang harus seimbang ya saja. Jadi kita harus menjaga iman kita supaya kita tetap berbaik sangka, ya. Tidak boleh seudon pada kondisi, pada Allah Subhanahu wa taala, kita nggak boleh seudon. Kemudian kita tetap dengan menjaga imun kita dan juga kita juga tetap jaga aman, yaitu aman dari menjaga dengan upaya-upaya tertentu, jaga jarak, pakai masker dan segalanya, seperti itu. Tapi itu ada beberapa orang itu yang paranoid Ustaz. Paranoid. Dia itu takut sama keadaan. Nah, kalau paranoid ini masuk dalam kategori apa Ustaz? Jadi dia itu terlalu berlebihan Ustaz. Berarti kan takut mau keluar itu takut, dia pakai masker lombok 4 gitu kan. Pakai face shield. Kemudian dia tidak mau bertemu sama orang. Nah, ada yang perlu berlebihan Ustaz itu Ustaz. Nah, di sini masuk yang kategori mana ini Ustaz? Ya, benar. Memang ada beberapa orang yang fobianya luar biasa, paranoid gitu. Iya. Mau keluar beli di toko depan aja takut, mau keluar ke halaman rumah aja takut virusnya nanti sampai ke tubuhnya. Nah, di sini sangat mempengaruhi hormon si orang tersebut, Pak. Karena kalau kita berpikir positif, insya Allah hormon kebahagiaan itu pasti ada di dalam tubuh kita. Hormon dopamin, katakan hormon dopamin itu sangat pengaruh ke tubuh kita. Karena apa? Karena hormon dopamin itu menimbulkan endorfin. Jadi sel-sel tubuh yang sel baik, bakteri baik itu sangat mendukung, menunjang dalam tubuh kita.
Katakanlah ada virus masuk, sel-sel yang baik itu tadi akan melawan virus yang masuk ke tubuh kita. Insya Allah kalau kita berpikir positif, nggak bakalan kena. Tapi kalau terlalu paranoid berlebihan, nah itu juga mempengaruhi imun si orang tersebut. Pasti imunnya menurun. Iya. Iya. Jadi nggak boleh berlebihan Ustaz ya. Benar. Itu soalnya teman saya tuh ada yang berlebihan Ustaz. Makan itu nggak berani Ustaz. Ya makan ini nggak berani. Kembali lagi akhirnya, tapi badannya tetap aja gemuk Ustaz. Iya. Tapi sebenarnya dia sudah paranoid Ustaz. Iya. Makan itu nggak mau. Ini makan apa itu? Nggak mau makan ini, takut ini makan. Ternyata dia nggak punya uang Ustaz. Iya. Nggak ada uang. Paranoid itu bukan masalah makanannya Ustaz. Masalahnya dia kalau dia nanti bagus kan, iya bayarnya itu. Kecuali kalau ada yang ulang tahun Ustaz. Wah, nomor 1 Ustaz. Iya. Makanya dia hidup di kalangan orang-orang yang setiap hari ulang tahun nyari Ustaz. Ya, siapa yang ulang tahun hari ini dia datangi ke rumahnya. Siapa ulang tahun itu ya, seperti itu. Apalagi di masa-masa pandemi ini ya. Iya Ustaz. Ekonomi sulit. Ekonomi sulit, semua serba sulit itu Ustaz. Ya. Tepat itu kalau masa Ramadan puasa seperti ini, Pak. Oh iya. Benar Ustaz. Dari masjid ke masjid keliling, takjil gratis. Terus nanti sahurnya ikut di pinggir jalan biasanya ada sahur on the road. Oh gitu, benar iya. Biasanya anak semamba itu melakukan sahur on the road Ustaz. Iya. Dia biasanya ikut Ustaz. Ikut naik motor itu juga. Ikut itu bantu juga. Yang bantu makan. Bantu makan Ustaz. Iya. Bantu donasikan. Iya, enggak. Tapi kan yang bantu donasi Ustaz. Pertama kan bantu donasi, tapi kan juga akhirnya kan dapat makanan Ustaz. Iya. Tapi bantunya ya terakhir Ustaz. Jadi rutenya di mana, start finishnya di mana. Nah, dia deketin finish. Iya, deket finish itu. Hati ambil jalan pintasnya. Iya, seakan-akan tuh ketemu udah langsung beres itu Ustaz. Itu nanti itu yang terjadi Ustaz. Ya, jadi paranoid itu akan membuat orang itu imun tubuhnya bisa menurun. Wah, luar biasa ya Ustaz. Jadi dari imun, iman dan aman, luar biasa. Jadi saya tertarik dengan kata-kata hormon kebahagiaan ini. Iya, dopamin. Oh iya. Hormon endorfin. Oh gitu, kok paham Ustaz? Ini dari mana Ustaz? Kata-kata ini tuh kebahagiaan ini dari sisi apa kebahagiaan ini? Karena hormon endorfin itu bisa tercipta ketika kita merasa bahagia, Pak. Oh gitu ya. Tapi ketika kita berpikir sebaliknya, kita suudzon ke orang lain, kita berpikir negatif ke orang lain, itu akan kembali ke tubuh kita sendiri. Jadi tubuh kita itu akan melemah imunnya. Oh begitu. Iya, karena endorfin di dalam tubuh itu tidak ada sama sekali. Bisa-bisa virus gampang masuk. Jadi kalau kita berpikir positif itu akan terjaga Ustaz ya. Jadi antibody ini juga bisa melindungi Ustaz ya. Benar. Apakah orang gemuk sama orang kurus ini beda nggak? Ya beda jelas. Antibodinya beda? Beda. Oh, berarti teman saya yang gemuk itu antibodinya besar gitu? Iya juga, bisa jadi. Iya, tapi belum tentu gemuk itu nggak gampang sakit, belum tentu. Terus kurus juga sakit-sakitan, belum tentu. Belum tentu saja. Kalau dinilai dari sisi ekonomi ya, kalau yang gemuk itu hanya orang-orang kaya, orang-orang pejabat tinggi, rata-rata anggota DPR dan menteri presiden itu semuanya gemuk-gemuk Pak. Kalau dari ekonomi ya belum tentu karena itu bisa faktor gen, faktor keturunan. Sebaliknya juga gitu. Apakah orang kurus itu identik dengan orang-orang miskin? Enggak, belum tentu. Buktinya kalau kurus miskin berarti Bapak Presiden kita apa yang enggak bisa dibeli. Tapi tetap enggak bisa gemuk juga. Maaf Pak Presiden. Iya, itu kenyataan juga. Oh gitu. Jadi faktor tadi kembali lagi. Jadi kalau ada hormon itu, ya kan? Endorfin. Kalau kita itu berburuk sangka, hormonnya akan menurun Ustaz ya. Berkurang ya. Tapi dengan berarti kalau kapasitasnya tadi kan nyatanya kalau orangnya gemuk sama kurus hormonnya beda Ustaz. Iya, bisa beda kan ya. Nah, berarti kalau orang gemuk ini marah-marah terus enggak apa-apa Ustaz? Nah, iya enggak boleh. Tetap kan masih cadangannya masih banyak Ustaz. Iya. Di sela-sela lemak-lemaknya kan masih banyak. Belum tentu cadangannya banyak itu bukan berarti hormon dopamin atau endorfinnya juga banyak. Mungkin malah sebaliknya, itu banyak lemak juga mempengaruhi, malah sakit malah tambah. Oh, jadi dia
lebih banyaknya hilang dengan sendirinya Ustaz. Nggak marah pun hilang Ustaz. Oh gitu. Jadi saya nanti akan bilang ke teman saya Ustaz. Iya, itu soalnya teman saya itu suka makan hati itu, juga. Iya, nggak boleh, Iya. apalagi makan hati. Ya, oh gitu ya. Iya. Tapi dia energik Ustaz. Energik ya? Iya, energik. Iya. Harus itu. Energi kalau ada Ustaz. Ada takjil. Oh iya, salah satunya Ustaz. Oh. Iya, ada takjil itu. Jadi apalagi kalau sudah mendekati maghrib itu sudah energik sekali Ustaz. Oh iya. Iya, energik Biasanya sekali. kalau siang hari mengeluh, terus Iya. ketika ada hidangan yang sudah tersedia, Kok tahu Ustaz? semangat. Ya biasanya seperti itu. Oh gitu ya. Saya kira temannya sama dengan saya kenalnya sama. Ya saya tidak suudon, nanti nggak hormon suudon. endorfin saya nanti juga menurun. Oh, gitu. Iya. Kita kusnudon aja Pak. Oh iya ya. Berarti kita harus kusnudon dengan Iya. dengan beberapa orang yang Iya. memang itu kondisinya beda-beda Ustaz ya. Tapi kok pikiran saya ke orang itu ya? Oh iya. Kok sama Ustaz? Mungkin orang sama nggak mungkin ya. Oh, ya saya nggak boleh lagi ngomong Ustaz karena ada sinyal-sinyal yang kelihatannya endorfinnya tadi berkurang. Iya, karena sudah melancarkan suatu kemarahan itu nanti Pak nggak boleh Ustaz. Baik Ustaz, jadi imun, iman dan aman ya. Ini yang buat pemirsa di rumah yang lagi menonton podcast ini, kita harus selalu suudzon terhadap Kusnudon, apapun. Pak. Hah? Kusnudon. Oh, kusnudon. Iya. Kita nggak boleh suudzon. Nggak boleh suudzon. Nggak boleh suudzon. Nanti kita akan, kalau kita suudzon pada kondisi saat ini, maka imun kita akan menurun, keimanan menurun, dan keamanannya pasti akan terganggu. Pasti seperti itu. Jadi intinya kita harus selalu meluruskan apa yang harus kita pikirkan itu dengan lurus kepada Allah SWT. Seperti itu saja. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, teman-teman kita, gitu saja. Nanti saya akan sampaikan pada teman saya nanti Ustadz. Iya, ya, benar. seperti ini. Ini karena luar biasa ini Ustadz. Harus olahraga. Kalau terlalu berat badannya melebihi ideal, harus olahraga. Karena ada pepatah mengatakan, ini pepatah Patah mana Ustadz? orang kulonan, orang barat, Oh gitu. mensana incorpore sano. Waduh, ini bahasanya beda lagi. Iya, ini memang ada artinya ini. Bahasa Yunani. Benar, bahasa Yunani ini. Iya, iya. Karena di dalam tubuh yang sehat Iya. itu terdapat dompet yang kuat. Oh, Bukan gitu. dompet, Bukan jiwa. gitu. Jiwa yang kuat. Tapi ya pengaruh juga ke dompet karena Pasti. makanannya yang dimakan itu mahal-mahal. Ya otomatis dompet juga berkurang hasilnya. Oh, gitu. Dompetnya harusnya kuat tadi, tidak menguat. Itu. Ya itu tadi tetap di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, itu tetap kita buat acuan. Karena kalau hanya sekedar tubuh besar tapi sakit-sakitan ya percuma. Ya itu tadi. Ya. Jadi memang kita harus selalu menjaga imun, iman dan aman. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz, ini masukannya luar Iya, biasa. Ini. Nanti sama-sama. kapan-kapan kita akan berbincang lagi, Iya. tapi khusus pada antibody Ustadz. Nah, antibody pada tadi untuk yang apa proporsi itu bagaimana? Tubuh yang proporsional. Berat badan ideal. Oh iya, berat badan. Nanti insya Allah di episode mendatang Iya. Ustadz, itu nanti saya akan mengundang Ustadz lagi. Tapi yang jelas nanti pada langsung teman saya yang memawancarain jenengan. Yang berat badannya ideal. Iya, itu nanti akan langsung pada pelakunya itu langsung sudah praktisinya Ustadz. Iya. Seperti itu. Luar biasa. Oke, teman-teman, Semamda Podcast kita akhiri untuk perbincangan kita. Jadi jangan lupa kita tetap menjaga imun, iman dan aman. Supaya kita terjaga dunia dan akhirat, luar dan dalam, pada saudara kita, keluarga kita, semuanya pasti akan aman dari apa yang kita tidak inginkan. Terima kasih Ustadz atas waktunya Ustadz. Sama-sama. Sebenarnya Ustadz ini profesinya apa sebenarnya? Ya, semua profesi pokoknya yang penting halal Oh gitu ya Ustadznya. kita lakukan aja Pak, enggak apa. Oh iya. Pasan saya pernah ketemu Ustadz, tapi di mana saya Iya. nggak pernah ketemu gitu. Kayak dejavu ya juga. Iya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita bertemu di episode-episode mendatang dengan tema-tema yang luar biasa tidak kalah menariknya dari tema ini. Terima kasih. Nun wal kolam turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semamda Podcast. Kepomu terbayar tuntas.